saya Nur Fatimah Noviati berasal dari UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pringsewu. Hari ini saya ditemani oleh ibu guru, teman rekan sejawat saya yang cantik. Silakan perkenalkan dulu. Nama saya Yani Kurniasi, berasal dari UPT SMP Negeri 2 Pardasuka, mengajar bahasa Indonesia. Terima kasih untuk hari ini waktunya. Kira-kira mengganggu nggak Ibu? Tidak berarti karena ini jam kosong, tadi sudah mengajar jadi kebetulan jam kosong. Oke, baik. Jadi di sini adalah rangkaian dari supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti ya Ibu ya. Jadi supervisi akademik itu bertujuan adalah serangkaian kegiatan yang akan membantu guru untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, langkah-langkah supervisinya nanti adalah hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi, kemudian akan melaksanakan observasi, langkah ketiga pasca observasi, dan nanti ada rencana pengembangan diri dan tindak lanjut. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan untuk pra-observasi kita hari ini. Apakah Ibu sudah siap? Iya, misalkan. Baik, kita mulai untuk yang pertama ya Ibu ya. Kira-kira untuk besok, apakah tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai di pertemuan supervisi ini? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menyimak informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks surat resmi dan surat pribadi untuk menemukan makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran Ibu ya. Yang kedua, apakah area pengembangan yang hendak Ibu capai? Pengembangan yang hendak saya capai adalah yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian penerapan budaya positif, kemudian penerapan kompetensi. Pengetahuannya adalah siswa mampu membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Kemudian siswa mampu menyimak informasi dari surat pribadi dan surat resmi. Kemudian penerapan budaya positif di kelas, kemudian penerapan kompetensi sosial, emosional di kelas, itu yang area pengembangan yang hendak. Oke, di sini area pengembangan itu ada 4, ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, budaya positif, dan yang terakhir adalah penerapan kompetensi sosial emosional yang baik. Itu ya Bu ya. Nah, untuk mendapatkan hal itu, strategi apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Tentu sudah ada strateginya dong. Saja guru mengajar kalau tidak punya strategi nanti gimana? Oke. Strategi yang saya persiapkan yang pertama adalah mengingatkan keyakinan kelas untuk budaya positif. Tentunya keyakinan kelas itu sudah kita sepakati di awal. Tentunya isinya budaya positif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, menerapkan KSE dalam pembelajaran, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan, emosional, pengambilan keputusan, bertanggung jawab, berdiskusi kelompok, ya. Kemudian metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, dan pembahasan. Kemudian media pembelajarannya yang saya pakai adalah video pembelajaran, buku paket, dan Oke, sudah lengkap sekali itu. Berarti persiapannya, strateginya sudah sangat matang itu ya Bu ya. Untuk melaksanakan strategi itu tadi, menurut Ibu kapan waktu pelaksanaannya? Kelas apa? Jam berapa kita nanti mau? Untuk pelaksanaannya insya Allah akan kita laksanakan dari Kamis tanggal 11, kemudian kelasnya 7B, kemudian jamnya ke 3-4. Oke, jadi sudah siap nanti kita bertemu di saat observasi itu ya Bu. Dari tadi sudah saya tanyakan tujuan pembelajaran, apa saja area pengembangan yang hendak dicapai, strategi apa yang dipersiapkan, dan waktu pelaksanaan sudah kita sepakati bersama. Nanti kita akan bertemu di tahap selanjutnya, yaitu langsung saya observasi Ibu di kelas ya. Kemudian, dari obrolan kita pada hari ini, apakah yang sudah Ibu dapatkan dari hasil obrolan pra-observasi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan pra-observasi ini adalah pencerahan untuk persiapan
besok. Dengan adanya observasi ini saya jadi lebih siap lagi hal apa yang akan saya persiapkan, kemudian agar nanti pada waktu supervisi itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan tentunya. Tapi kadang-kadang harapan yang kita harapkan kadang tidak sesuai. Tapi kalau ada persiapannya lengkap, kemudian semuanya dipersiapkan, insya Allah nanti hasilnya pun akan lebih baik dan sesuai daripada tidak ada persiapan sama sekali. Iya, betul. Terima kasih sekali untuk hari ini Ibu waktunya. Observasi hari ini saya sudah melihat bahwa Ibu sudah sangat mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga besok pada saat observasi kita akan bisa menemukan dan mendapatkan hasil yang kita ingin harapkan bersama, yaitu untuk pembelajaran yang berpihak tentunya kepada murid. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti pada saat observasi. Semoga semuanya berjalan lancar. Baik rekan-rekan, saya akhiri sampai di sini observasi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai? Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Jadi hari ini semua bisa belajar, semua suatu bersyukur ya kita bisa hadir di sekolah, bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Amin. Apakah hari ini perasaan kalian baik-baik saja? Tidak. Baik. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Bagaimana? Luar biasa. Ya, semangat. Hari ini ada yang sedih, ada yang senang, ada yang gembira. Mudah-mudahan kita semua perasaannya tetap semangat dan gembira dalam pembelajaran ya. Sebelum mulai pembelajaran biar kita semangat, tetap semangat dulu. Tetap semangat. Ya, semangat ya. Baiklah, pada hari ini kita belajar tentang surat. Kemudian sebelum belajar, Ibu akan mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin ya. Apa kesepakatan kelas yang pertama? Datang tepat waktu. Kemudian tanggung jawab. Kemudian kemudian saling menghargai. Selanjutnya mengumpulkan tugas satu. Ya, itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelum belajar. Jadi nanti kalian harus mentaati yang sudah kita buat bersama ya. Baiklah, sebelum menyampaikan tujuan, ada yang tahu tentang surat? Ada yang pernah dengar? Surat apa? Iya, kalau surat pribadi apa itu? Tulis. Untuk orang lain boleh pada siapa? Kemudian orang tua. Kalau surat dinas ada yang pernah dengar? Atau surat dinas, surat yang ada apanya? Contohnya? Ada kok? Ya, ada koknya. Kemudian? Iya, jadi itu di layar sudah Ibu tayangkan contoh yang sebelah sini surat pribadi, yang sebelah sana surat dinas. Betul ya? Kalau surat pribadi itu secara perorangan. Kalau surat dinas itu oleh suatu instansi, ciri-cirinya ada nomornya, kemudian ada kodnya, ada tanggalnya, tanggalnya ya. Baiklah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyimak informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan
bangga ketika kalian bisa mencapai pembelajaran yang ada ya. Kita untuk tayangkan video pembelajaran tentang surat, kalian simak, kemudian diperhatikan ya. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa yang dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah difahami, dan komunikatif. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditujukan untuk perorangan, instansi, atau organisasi lainnya. Dari tayangan video yang sudah Ibu tampilkan tadi ya, kira-kira kerekam ya. Tadi Ibu sudah menayangkan video tentang surat. Nah, ada pengertian surat pribadi, pengertian surat dinas, kemudian ciri-ciri surat pribadi, kemudian ciri-ciri surat dinas. Sambil nonton video sambil oret-oret kira-kira nanti apa yang perlu ada yang tidak paham sambil ditulis. Tadi sudah jelas sekali ya, sudah pengertian surat dinas itu apa, pribadi apa, kemudian ciri-ciri surat pribadinya, kemudian ciri-ciri surat dinasnya sudah jelas. Kemudian tadi nggak pada aktif di sana, karena nonton aja, nonton sambil nyiapin bukunya ya, dikeluarkan bukunya. Nah, dari materi yang tadi sudah kita lihat bersama-sama di video tersebut, apakah ada yang akan ditanyakan? Silakan Latifah. Oh, kalau surat pribadi boleh dikasih nomor tidak Bu? Bagus ya pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Latifah. Iya. Bu, surat pribadi boleh dikasih nomor. Tadi sudah kita lihat bersama-sama ya di video bahwasannya kalau surat pribadi ciri-cirinya karena ditulis secara pribadi tidak bisa menggunakan nomor ya. Ditulis pada pakainya pakai nomor. Nanti itu ya. Jadi surat pribadi tidak pakai nomor. Jadi tidak bisa dan tidak boleh. Ya ada lagi? Silakan. Oh ya. Pertanyaan dari Alvin bagus. Kalian ngobrol ya. Alvin bertanya, Bu, memangnya kalau surat dinas boleh tidak dikasih nomor, Bu? Harus ada kopnya. Ya, surat dinas tadi seperti kita sudah simak videonya bahwa ciri-ciri surat dinas yang pertama ada kop, tanggal, nomor ya. Jadi harus ada kopnya, Alvin. Nah, kop itu adalah menunjukkan instansi yang mengirim. Contoh, SMP Negeri 2 Kardasuka, berarti kopnya di atas identitas sekolah. Berarti oh ini surat dari SMP ya. Kemudian kalau kantor camat juga sama, pakai identitas di atasnya kantor camatnya. Kemudian kalau rumah sakit juga ada kopnya, jadi menunjukkan identitas Alvin. Jadi kalau surat dinas itu harus ada kopnya ya. Dan kira-kira dari materi yang sudah kita simak bersama-sama kemudian kita bahas, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, hari ini kita akan berkelompok ya, berkelompok untuk mengerjakan LKPD. LKPD yang akan dibagi ini ada dua jenis, yang pertama surat dinas dan surat pribadi. Tapi sebelum kita berkelompok, kemarin sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ibu hitung 1 sampai 3 berkelompok di kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Sudah berkelompoknya masing-masing? Sudah ada yang tukar? Jelas? Ini Anji, kelompoknya dari mana? Oh sini Ji. Sudah. Nah, tukar dia masuk kelompoknya orang lain ya. Yang belakang paling banyak itu ada 6. Ya, jadi Ibu bagikan LKPD kalian ya, ini ada yang surat pribadi, kemudian ada yang surat dinas.
dinas ya, ini masing-masing kelompok berbeda. Sudah LKPD yang sudah Ibu bagikan itu ya. Ingat kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati. Yang pertama ada bertanggung jawab. Jadi kalian harus bertanggung jawab kelompoknya masing-masing. Kemudian kerja sama. Hariansa nanti bekerja sama dengan kelompoknya ya. Kemudian yang berikutnya tadi kesepakatan kelasnya ada kerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Tugasnya dikerjakan setelah 30 menit berikutnya selesai tepat waktu. Nah, kemudian penilaian yang akan Ibu nilai yang pertama adalah penilaian proses. Jadi prosesnya Ibu nilai ya dengan berkelompok kerjasama Ibu nilai Panji dan jujur aja ya semangat. Bukunya diambil. Jadi prosesnya antara teman satu dengan satunya harus kerjasama, jangan hanya memahami saja tapi temannya kerja tidak kerja. Yang terakhir, yang kedua adalah penilaian akhir dengan skor tentang 10 sampai dengan 100. Kemudian ya, tuliskan nama kelompoknya ya. Kamu kelompok berapa mana? 3, tuliskan nama kelompoknya. Ini jawab pertanyaannya. Ini suratnya. Kemudian ini pertanyaannya. Oke. Jalan, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita akan presentasikan materinya di depan. Tapi tidak Ibu tunjuk ya siapa kelompok yang siap duluan. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 selanjutnya hasil diskusi kami. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Latifah. Saya minggu sama. Saya bisa. Saya nama saya Laras. Dan berikutnya adalah kami akan membacakan sebuah soal yang pertama tentang apakah isi surat pribadi di atas. Jawabannya menceritakan tentang kenangan kita bersama di waktu SMA. Yang kedua, kapan surat itu dibuat? Tanggal 22 Januari 2021. Yang ketiga, siapa yang mengirim surat? Yaitu Kaila Sani. Dan yang keempat, apa ciri-ciri surat pribadi? Yaitu yang pertama tanggal, yang kedua alamat, yang ketiga nama tujuan, yang keempat saran terbuka, yang kelima isi surat, yang keenam dan yang terakhir nama bukti. Dan yang terakhir nomor 5, apa kelebihan surat pribadi? Yaitu tidak menggunakan bahasa baku, tetapi menggunakan bahasa sendiri. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1
Yuk, ada yang ditanyakan. Kelompok 1 sudah presentasi. Sudah menggunakan bahasa baku tapi menggunakan bahasa Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi bagian pribadi tadi tidak menggunakan bahasa sendiri. Ya. Ibu tunjuk, yang sudah siap ini. Sudah siap? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang lain ya, ketika teman kita presentasi di depan dihargai ya. Kalau kita ingin hargai tinggi dari kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Baiklah, kelompok 4 berada pada Riko Alfian Effendi, Muhammad Rasyafino, Muhammad Alvin Kurniawan. Anjing, Tunggalannya enggak. Baiklah, kami akan baca hasilnya. Tentang apakah isi surat di atas? Jawabannya dampak perubahan iklim di Indonesia. 2. Organisasi apa yang membuat surat di atas? Jawabannya Pagayuban Alumni SMP 1 Surabaya. 3. Kapan surat itu dibuat? Jawabannya 10 Agustus 2022. 4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut? Jawabannya Muhammad Ramadhan. 5. Apa ciri-ciri surat di atas termasuk surat ini? Jawabannya iya, karena surat tersebut berisi A. Kontrak, B. Isi surat, C. Tanggal lunas. Demikian tadi hasil diskusi kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 4 yang sudah maju, mungkin silakan bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4 ini? Ada yang mau bertanya? Ada, silakan. Ciri-ciri surat pimpinan ada berapa, Alvin? Ada beberapa, salah satunya surat, surat, dan tanggal surat. Betul? Iya. Cukup ya? Apa ada yang tanya lagi? Cukup? Ya, sudah tutup tadi? Ya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Baiklah, tadi sudah kita lalu bersama-sama diskusi kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 5. Sudah ya, dari hasil nilai yang diperoleh dari nilai proses ya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa penilaian kelompok itu ada proses dan nilai akhir. Prosesnya pada waktu kalian bekerja sama. Itu sudah nilai masing-masing kelompok ya. Ada yang diam saja, bisa ada yang aktif ya. Tapi secara keseluruhan ibu pantau dari 1 sampai 5 bagus semua. Maksudnya kerjasamanya bagus, luar biasa semangatnya ya. Ada yang ngantuk-ngantuk tapi sebentar ini sudah disuruh cuci muka ya. Udah nggak ngantuk lagi apa begadang hari malam ya. Nah, dari hasil penilaian yang sudah diperoleh kelompok 1 sampai 5, nilai skor tertinggi, nilai proses dan nilai akhirnya diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan. Kemudian skor kedua diraih oleh kelompok 5. Ketiga diraih oleh kelompok 4. Tepuk tangan. Ya. Kemudian kelompok yang belum masuk nominasi dan kecil hati masih ada kesempatan berikutnya ya. Buktikan bahwa kita bisa ya, Pak. Ya, belum
di rumah besok, di rumah kalian itu kalian mencari menyimak surat resmi dan surat pribadi dari internet ya. Menyimak surat pribadi atau surat resmi dari internet, silahkan dari mana saja ya, dari internet, dari YouTube Bu, boleh, dari Google boleh. Kemudian nanti kalian bisa sampaikan dalam bentuk tulisan. Misal, saya tulisan pribadi di YouTube, saya rangkum tulisannya, disampaikan ke Ibu boleh. Kemudian dalam bentuk video Bu, saya jago buat video loh Bu, boleh. Dalam bentuk voice note ya, rekaman boleh dikirim ke nomor WA Ibu. Sudah punya nomor WA Ibu kan? Sudah? Nah, jadi tugas minggu depan adalah apa? Mencari dari internet dalam bentuk apa? Video, tulisan, atau rekaman ya. Baiklah, penjelasan cukup pembelajaran kita pada waktu hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novatina Novianti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malaysia. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi untuk melanjutkan langkah supervisi akademik yang sebelumnya telah saya lakukan. Sebelumnya saya sudah melakukan yaitu pra-observasi, kemudian melakukan observasi. Maka hari ini saya akan melakukan yaitu pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yenti Kurniasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah saya ada pengajar praktek saya, Ibu Nurminta Sari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat berarti ya. Iya. Mohon izin Ibu, hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Yenti. Silakan. Baik, kita mulai Ibu Yeni ya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semangat. Hari ini adalah lanjutan dari pasca observasi, adalah lanjutan dari supervisi akademik yang kemarin sudah lakukan bersama ya Bu ya. Tahap pertama saya sudah melakukan pra-observasi, kemudian kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas itu di bagian B. Maka hari ini saya akan melanjutkan dengan pasca observasi. Sebelumnya, saya ingin tanyakan dari obrolan kita nanti, apakah tujuan yang Ibu harapkan pada hari ini? Tujuan yang saya harapkan, saya mengharapkan masukan terhadap pembelajaran yang dilakukan agar kedepannya menjadi lebih baik. Oke, itu harapan kita bersama ya Ibu ya. Baik, kalau untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira perasaan Ibu saat observasi? Perasaannya ya agak deg-degan ya, biasanya ngajar tidak ditungguin, sekarang ada mau observasi jadi agak-agak perasaannya gimana gitu, tapi ya setelah itu biasa. Senang ya Bu ya. Oke, baik, dari strategi yang telah Ibu persiapkan waktu pra-observasi, apakah kemarin sudah sesuai dilaksanakan dengan strategi Ibu? Sudah sesuai, pas. Sudah cocok Iya. ya dengan strategi. Iya. Nah, apakah tujuan pembelajaran Ibu kemarin itu sudah tercapai? Sudah tercapai. Alhamdulillah, walaupun belum 100%, tapi setidaknya sudah mendekati tercapai. Oke, jadi dari yang kemarin sudah Ibu lakukan, tujuan Ibu sudah tercapai yang diharapkan. Dari situ, hal baik apa yang Ibu rasakan? Atau ada hal apa yang harus Ibu pertahankan? Atau ada hal yang akan Ibu perbaiki untuk pembelajaran? Pembelajaran kedepannya mungkin saya akan lebih menerapkan KSI dalam pembelajaran, kemudian kesadaran diri, kemudian lebih menggali lagi pada siswa menanyakan lagi kepada siswa persatu persatu perasaannya bagaimana, kemudian
alasannya apa, kemudian selanjutnya manajemen diri. Mungkin dalam pembelajaran nanti ketika siswa tidak terlalu tegang gitu, biasanya kan siswa kalau sudah di tengah perjalanan ada yang mulai lelah, letih gitu, mungkin saya akan menerapkan untuk mengajak siswa rileks, kemudian tepuk sebentar atau tarik nafas, kemudian hembuskan lagi perlahan supaya mereka tidak jenuh karena belajar itu nyaman. Oke, jadi yang saya dengarkan tadi intinya Ibu ingin mengenalkan lagi yang untuk KSI ini. Iya, kemudian yang kedua ini masih ada lagi lupa. Oke, ada budaya positif, menerapkan kesepakatan kelas, pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian menerapkan diferensiasi proses dan diferensiasi konten dalam pembelajaran. Oke, jadi yang saya ambil yang pertama tadi itu tentang KSI ya, kesadaran diri. Mungkin Ibu dari manajemen diri tadi ya ingin menerapkan mindfulness atau dengan mendengarkan musik mungkin ya Bu. Tadi Ibu bilang dengan tepuk ice breathing mungkin itu disebutnya. Terus nanti dengan penerapan pembelajaran diferensiasi, mungkin kemarin masih belum semua diferensiasi dilakukan, mau nanti untuk konten dan Iya. untuk konten dan proses, kemudian yang terakhir itu adalah penerapan budaya positif di dalam kelas. Untuk itu, apa rencana Ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya? Rencana Tindak lanjutnya ya nanti agar pembelajaran lebih maksimal lagi. untuk KSI-nya sendiri, apa rencananya yang bisa Ibu terapkan misalnya untuk kedepannya di KSI yang kesadaran diri atau tadi yang dibilang manajemen diri, atau pernah Ibu lakukan yang manajemen diri di kelas menanyakan kepada murid? Iya. Apa yang bisa Ibu lakukan? Yang saya lakukan untuk kedepannya lebih apa namanya? agak lupa. Apa Ibu lagi ini? Kedepannya lagi ya saya perbaiki diri lagi, kemudian lebih apa namanya, mengajak siswa Menanyakan lagi. bertanya spesifik satu persatu lagi supaya kemarin di pembelajaran kemarin untuk selanjutnya lebih lagi. Oke, jadi rencana Ibu untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya adalah untuk memperbaiki diri, untuk lebih memahami lagi apa yang kami jalankan gitu ya Bu ya. Untuk persiapannya sendiri ada rencana-rencana tersendiri Bu, persiapannya sendiri untuk pembelajaran selanjutnya. Persiapannya ya Misalnya dari RPP-nya. Untuk dari RPP-nya, kemudian saya lebih persiapannya lebih maksimal lagi, kemudian bisa bertanya atau sharing dengan teman sejawat untuk RPP khususnya bahasa Indonesia. Oke, itu ya Bu ya. Nah dari rencana tersebut kira-kira kapan waktu pelaksanaan rencana itu? Kapan waktu pelaksanaannya ya nanti setelah pertemuan berikutnya akan saya lakukan. Oke, jadi dalam waktu dekat ini ya Bu ya, nggak nunggu sampai bulan apa misalnya nanti ada pertemuan selanjutnya gitu ya Bu ya. Dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjal dalam hati itu tentang observasi kemarin? Ada yang melupakan maknanya mungkin masih ada. Untuk kedepannya ya masalahnya apa ya? Ya kadang kalau yang namanya ngajar siswa itu ya yang namanya guru itu bukan hanya mengajar ya, nggak nabi, mendidik itu yang kadang itu yang agak gimana gitu. Karena masing-masing siswa itu kan punya karakter yang berbeda. Kalau misalnya rencananya sudah matang, direncanakan sedemikian rupa dengan teknik dan trik yang ini, tapi kan di lapangan biasanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kendala-kendala gitu. Nanti ya harapan saya mudah-mudahan dengan penerapan ini setelah diobservasi saya lebih menguasai kelas lagi, kemudian siswanya lebih semangat. Oke, jadi itu ya Bu ya, ada maksudnya artinya segala sesuatu yang kita kerjakan kita sudah maksimal. Mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dugaan yang bisa terjadi, misalnya yang tidak refleksi kita.
Oke, untuk sekarang saya akan memberikan umpan balik ya Bu untuk yang observasi kemarin. Saya sudah mencatat sedikit beberapa poin, bukan untuk ini, cuma untuk apa hasil dari saya telah mungkin ada yang bagus dan ada yang harus. Mungkin yang pertama, untuk observasi pembelajaran kemarin saya lihat Ibu sudah cukup berani untuk menerapkan kompetensi sosial emosional di dalam kelas. Ibu sudah menanyakan kondisi emosi siswa, kemudian tingkat sadar diri ya. Mungkin hanya ada kekurangan sedikit di KSI itu karena Ibu misalnya adalah lupa untuk menanyakan kenapa kok anak tersebut lagi bersusah hati gitu ya. Kemudian di manajemen dirinya mungkin kemarin itu karena kondisinya begitu cepat waktunya, jadi ada yang terlupa, jadi Ibu sudah menerapkan dan SD itu dengan sangat baik, tapi di manajemen dirinya mungkin belum maksimal ya. Kemudian tapi sudah melakukan kerja kelompok, berarti Ibu sudah menerapkan keterampilan kesadaran sosial, kemudian ada presentasi, sudah menerapkan berelasi, menarik kesimpulan, sudah mewujudkan rasa bertanggung jawab. Kemudian pembelajaran diferensiasinya sendiri saya lihat sudah sangat baik, Ibu sudah menunjukkan diferensiasi produk ya. Kemudian tugasnya itu artinya untuk satu dengan yang lain itu berbeda-beda sesuai dengan minat, itu sudah bagus sekali Ibu patut diperhatikan. Kemudian ada penerapan budaya positif, Ibu sudah mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Artinya Ibu ketika kesepakatan kelas tidak ada diingatkan di awal, ternyata ketika mau mengerjakan tugas kelompok Ibu ingatkan kembali itu agar mungkin lebih nyaman dan aman kelasnya ya. Itu sudah saya anggap sudah luar biasa Ibu untuk kemarin observasinya sudah maksimal lah. Mungkin kalau kemudian ada perbaikan hanya sedikit-sedikit aja, tapi mungkin nanti ke depan bisa lebih baik. Nah, itu dari saya umpan baliknya Ibu untuk yang kemarin observasinya. Oke, kita untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini untuk rencana pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri bagaimana yang Ibu harapkan untuk tindak lanjut ke depan? Aktivitas pengembangan diri yang akan saya lakukan ya mungkin saya lebih menerapkan lagi pada KSP-nya. Kemudian nanti ketika mau melaksanakan pembelajaran itu menanyakan perasaan siswa dulu, kemudian bagaimana kalau bisa seperti itu lebih saya gali lagi, kemudian saya lebih memanajemen diri lagi untuk mengajak murid yang tadi sudah jelaskan saya di awal untuk belajar itu menyenangkan kok. Belajar itu tidak susah selama kita niatnya bagus, kemudian tidak tertekan siswa tersebut, jadi ya itu mungkin lebih kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadi sudah saya sampaikan di awal ya, budaya positif. Saya selalu akan menerapkan kesepakatan kelas yang sudah di awal, walaupun siswa itu kadang di awal sudah disepakati, tapi perlu diingatkan kembali namanya. Sebelumnya dulu sudah ditulis, ditempel, tapi masih aja lupa, jadi perlu ditanyakan kembali. Kemudian yaitu tadi yang selanjutnya pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menerapkan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten dalam pembelajaran. Jadi itu adalah aktivitas pengembangan. Apa tujuan yang tidak dicapai dari aktivitas ini? Tujuan yang tidak saya sampai ya supaya nanti pembelajaran lebih maksimal, kemudian kondisi siswa nyaman, tentunya yang pertama tujuan pembelajaran kita tercapai. Tapi ya harus percaya diri, harus tercapai. Tujuan kita apa? Tujuan pembelajarannya maksimal. Bagaimana ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan diri? Ukuran keberhasilannya yaitu situasi kondisi. Situasi adalah kondisi selama pembelajaran. Kemudian anak-anak mampu menerapkan KSE. Kemudian anak-anak mendapat nilai baik. Tentunya karena tadi tujuannya tercapai, jadi nilainya baik. Jadi ada proses dari situ yang dinilai itu ada keadaan sekarang juga ada yang berikan. Daya dukung apa yang dibutuhkan Ibu untuk dapat melaksanakan aktivitas pengembangan? Daya dukungnya yang pertama peralatan yang memadai, misalnya prasarana, dan dukungan dari pihak sekolah, terutama dukungan sejawat dan
sharing pada teman sejawat, kemudian RPP-nya mungkin tanyakan kepada teman sejawat kalau bahasa Indonesia itu gimana sih, kadang kita sharing Dari misalnya sudah ya. Dari dukung itu selain dari personal sendiri artinya saya menggunakan sejawat juga ada beberapa pasangan yang memang selain dari yang untuk upgrade diri ya dengan itu mungkin yang lain gitu ya. Jadi artinya ibu tadi saling membuka pendapat dan sejawat untuk saling lihat itu yang terbaik seperti apa itu ya tadi yang saya. Kemudian kapan waktu melaksanakan bakti diri ini ibu? Setelah proses refleksi ini, saya akan menerapkan proses pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir ini Ibu ya, sebelum kita akhiri, kesimpulan apa yang telah dihasilkan dari percakapan kita pada hari ini? Kesimpulan yang didapatkan adalah dalam pembelajaran itu saya bisa menemukan permasalahan, kemudian saya selesaikan sendiri, kemudian saya terapkan, saya selesaikan dengan Ternyata Ibu sangat luar biasa dan mampu untuk menyelesaikannya ya Bu ya. Artinya semua permasalahan itu ternyata dari kita sendiri, kita hanya mungkin membutuhkan teman untuk saling bertukar pendapat, tapi kita segala sesuatunya muncul dari Ibu sendiri. Ibu sudah sangat luar biasa, Ibu sudah memahami refleksi diri, di mana letak kekurangannya dan melakukan rencana perbaikan itu dari diri Ibu sendiri. Itu artinya Ibu sudah sangat unggul nih dan luar biasa mampu untuk melakukan ini semua. Jadi terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Mohon maaf kalau apabila mengganggu. Saya juga sudah sangat senang sekali sudah bisa membantu Ibu Yeni ya, membantu dalam arti kata kita hanya sharing, ngobrol-ngobrol, tapi Ibu akhirnya bisa tercerahkan. Saya juga terima kasih dengan adanya ini diobservasi, kemudian pasca observasi banyak sekali hal-hal yang baru. Ibaratnya saya yang tadinya semboyan ini Guru bergerak dan gerak. Saya termasuk digerakkan, jadi ya dengan digerakkan ini luar biasa. Banyak sekali hal-hal positif yang saya dapat, yang tadinya belajar hanya seperti ini aja, sekarang banyak sekali masukan dari Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini aja Ibu percakapan kita hari ini. Mungkin nanti buat aktivitas yang lain. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Bu Nuri. Demikian pasca observasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.